Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Wahai Musa, serukanlah kepada kaum Bani Israel, kepada kaummu, bahwa tiada Tuhan selain Allah, akulah Allah yang berhak disembah. Akulah Allah Tuhanmu yang berhak untuk diibadahi. Maka itu sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam ayat ini bahwa kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi pada Bani Israel yang disuruhkan untuk menyembah Allah SWT. Nah, sembahlah aku untuk mengingat aku, kata Allah, maka dirikanlah sholat. Pertanyaannya, bagaimana kalau sholat itu lagi malas, lagi belum seret di hati, lagi capek, lagi sibuk, lagi banyak pikiran? Ingatlah saudaraku, sahabat seiman, sholat itu untuk diri kita sendiri, agar kita beruntung tidak hanya dunia tetapi juga akhirat. Ingat kata Allah, fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillahi waskurullaha kasirul la'alakum tuflihun. Apabila sholat fardu telah kalian tunaikan, bertebaranlah kalian di bumi Allah ini untuk mencari karunia-Nya, untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan nafkah kalian. Banyaklah mengingat Allah SWT agar kalian termasuk manusia yang beruntung. Jadi salah satu syarat agar kita menjadi manusia yang beruntung itu banyaklah mengingat Allah SWT, dan mengingat Allah tadi sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yakni mendirikan sholat. Bagaimana pertanyaan kalau lagi malas, lagi pusing, lagi banyak pikiran, lagi banyak utang misalnya, lagi banyak masalah keluarga, maka tetap mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah cahaya. Wassolatun nur. Nabi Muhammad SAW bersabda, man hafazu alaiha kanat lahu nuru wa buhana wa najata yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz alaiha lam yakulahu nur wala burhan wala najah. Sholat itu barang siapa menjaga, memeliharanya dengan khusyuk, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya, barang siapa yang malas, melalaikan, abai, bahkan tidak pernah mendirikan sholat, meninggal dia, maka tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah SWT. Wa kana yaumal qiyamati wa ma'al korun wa fir'aun wa haman wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat, nauzubillah, akan berkumpul, akan dikumpulkan. Nah, kalau akan dikumpulkan, itu awalan di itu mau tidak mau. Tidak ada pilihan lain. Kita akan dikumpulkan, diperintahkan, dikumpulkan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Di mana tempatnya? Di neraka. Ya, ini bukan saya yang ngomong, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Korun? Korun adalah orang yang kaya raya, tetapi pelit, tidak mau bayar zakat, tidak mau beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur, sudah menyombongkan diri karena kekayaannya. Akhirnya dengan kesombongannya itu, dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi bersama semua harta kekayaan tanpa tersisa apapun. Bagaimana dengan uh,
Fir'aun dan Haman. Fir'aun dan Haman sejalan. Sama-sama orang angkuh, ingkar, melawan Allah. Bahkan Fir'aun sendiri mengaku sebagai Tuhan. Ini semua zaman atau kaum Nabi Musa alaihissalam. Sombong, mengingkari, kafir terhadap Allah SWT, orang Israel. Ya, kaum Israel. Negara pilihan, ya. Negara dicintai oleh Allah SWT, tetapi kebanyakan dari mereka kafir, mengingkari Allah SWT. Nah, siapa? Ubay ibn Khalaf. Ubay bin Khalaf yang sering dia adalah salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita lagi sibuk misalnya, malas, maka tidak ada obat lain kecuali dipaksakan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada seseorang pun yang mampu mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mulai memaksakan diri. Artinya apa? Dipaksakan. Mudah-mudahan sahabat sebangsa dan setanah air, khususnya yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat merubah perilaku malas kita untuk menjadi orang-orang yang memang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan iman, tetapi bertakwa dan mengerjakan amal-amal soleh. Wallazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fid dunya hasan. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, takutlah kepadaku, bertakwalah, taatlah atas perintah Allah dan jauhilah larangan. Barang siapa beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, kebaikan di dunia, maka di akhir akan mendapatkan pahala yang mulia, yakni pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anharu kholidi nabiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, dijanjikan Allah surga dan kekal di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sebaliknya, barang siapa mengingkari, kufur, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mereka di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha kholidina biha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bukan saya yang ngomong. Saya hanya menyampaikan sebagai motivasi kita untuk mencari kebenaran dan beribadah kepada Tuhan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.